Halo semuanya, kamu tertarik dengan pemrograman komputer? Ingin jadi programmer tapi tidak tahu bagaimana belajar pemrograman? Jika kamu tertarik dan benar-benar ingin belajar pemrograman, maka tip-tip yang disajikan di video ini mungkin akan membantu. Jadi, silakan tonton dan simak video ini hingga selesai. Secara sederhana, pemrograman adalah aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan program. Program itu sendiri merupakan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Instruksi-instruksi ini terdiri dari kode, simbol-simbol, serta karakter-karakter khusus yang akan dimengerti dan dijalankan oleh komputer. Waiting for your instructions, sir. Orang yang menulis instruksi-instruksi tersebut biasa disebut dengan istilah programmer atau pemrogram dalam bahasa Indonesia. Terkadang, program disebut pula dengan istilah software, perangkat lunak atau aplikasi. Program-program ini ada yang dijalankan di laptop, server, browser, dan smartphone. MS Office, WhatsApp, Mozilla Firefox, Photoshop, dan Facebook adalah beberapa contoh program yang sangat populer. Program-program tersebut dibuat dengan tujuan masing-masing. Photoshop, misalnya, digunakan untuk mengolah file-file gambar. Adapun Mozilla digunakan untuk mengakses laman web di internet. Tanpa program atau software, sebuah komputer mungkin tidak lebih dari komponen-komponen elektronik yang tidak berguna. Jadi, bagaimana saya belajar pemrograman komputer? Berikut adalah 5 tips gampang yang bisa membantu kamu dalam mempelajari pemrograman. Pertama, tumbuhkan minat. Jika kamu tertarik pada sesuatu dan menyenanginya, maka kamu bisa dikatakan berminat pada sesuatu itu. Ketika kamu berminat pada sesuatu, maka kamu akan mencurahkan perhatianmu pada sesuatu itu. Jika kamu memiliki minat yang tinggi pada musik, kamu akan selalu merasa senang melakukan aktivitas bermusik, entah itu bermain gitar, piano, atau biola. Setiap orang tentu memiliki minat yang berbeda-beda. Teman si Dudi mungkin lebih berminat pada kuliner, sedangkan si Dewi sangat berminat pada drama Korea. Perbedaan minat adalah hal yang sangat wajar dalam kehidupan. Tapi, jika saat ini kamu memiliki minat yang tinggi akan pemrograman, maka kamu memiliki modal yang cukup besar untuk menjadi seorang programmer. Tidak semua orang menyukai pemrograman. Bagi sementara kalangan, bisa jadi kegiatan membuat program ini sangat membosankan. Jadi, penting untuk menemukan dan memiliki minat untuk belajar pemrograman. Pada gilirannya, minat itulah yang akan membuat kamu tetap termotivasi dan mampu mengatasi berbagai rintangan dalam petualangan kamu di belantara pemrograman komputer. Kedua, akrabi dokumentasi. Setiap bahasa pemrograman, seperti Java, PHP, dan Python, sudah pasti disertai dokumentasi untuk membantu dan memudahkan siapapun yang ingin mempelajarinya. Dokumentasi pemrograman ini ibarat buku manual yang biasa disertakan pada produk-produk elektronik. Dokumentasi suatu bahasa pemrograman biasanya tersedia secara online di internet. Beberapa produsen bahasa pemrograman ini bahkan menyediakan dokumentasi dalam format PDF. Format PDF ini kemudian dapat kita unduh dan pelajari secara offline. Dokumentasi ini umumnya dimulai dengan penjelasan tentang bahasa pemrograman bersangkutan, spesifikasinya, kegunaannya, sumber-sumber daya yang harus disiapkan, serta cara instalasinya. Membaca dokumentasi bahasa pemrograman ini penting dilakukan secara terus-menerus. Jadi, mulailah mengakrabkan diri kamu dengan buku manual tersebut sekarang juga.
ketiga, tulis bukan dikopas. Belajar bahasa pemrograman itu erat kaitannya dengan menuliskan baris-baris kode pemrograman. Sebagai calon programmer, kamu harus siap memijit-mijit papan ketik saat membuat program. Sebagai contoh, saat ini kamu ingin mempelajari array atau laris dalam PHP. Lalu, kamu pun mulai membuka dokumentasinya dan menelusuri bagian-bagian yang berhubungan dengan array ini. Sesaat kemudian, mata kamu pun tertuju pada sebuah contoh kode yang ingin kamu praktikkan. Menyalin baris-baris kode tersebut tentu jauh lebih cepat dan mudah, bukan? Jika saat ini kamu masih dalam tahap belajar, maka sebaiknya kamu menuliskan contoh kode tersebut, bukan mengkopasnya. Dengan mengetikkan langsung baris-baris kode tersebut, maka secara tidak langsung kamu sedang memperkuat jaringan memori ke otak. Semakin sering kamu menuliskan kode bahasa pemrograman, maka akan semakin kuat pula daya ingat kamu. Itu artinya, akan semakin banyak pula sintak pemrograman yang akan bisa kamu hafal. Memang, tidak semua sintak bahasa pemrograman harus kamu ingat di luar kepala. Kamu hanya perlu mengingat bagian-bagian penting yang sering kamu gunakan. Meski demikian, jika kamu banyak hafal sintak bahasa pemrograman, maka kamu akan sangat terbantu dalam menyelesaikan masalah ketika sedang membuat program menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Keempat, gunakan cara berpikir bagaimana jika. Umpamanya, kamu baru saja selesai membaca tutorial PHP tentang cara mendefinisikan dan menggunakan fungsi. Kamu pun dengan segera mempraktikannya, menuliskan contoh kode yang kamu peroleh dari tutorial tadi. Dengan menggunakan rumus bagaimana jika ini, kita bisa mulai memodifikasi kode pemrograman tadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana jika nama fungsi kita ganti namanya? Bagaimana jika kedua angka 5 di dalam tanda kurung kita ganti dengan teks jambu dan mangga? Bagaimana jika salah satu dari angka 5 kita hilangkan? Bagaimana jika fungsi kita panggil sebelum fungsi tersebut didefinisikan? Dan bagaimana jika lainnya? Rumus bagaimana jika ini pada dasarnya melatih kita untuk kritis, tidak pasif dengan kode pemrograman yang kita buat. Pada gilirannya, rumus ini akan membantu kita untuk memahami kode-kode pemrograman dengan lebih baik. Kita pun akan belajar lebih banyak daripada apa yang kita peroleh dari sebuah tutorial, atau bahkan dokumentasi. Kelima, tiada hari tanpa modul. Belajar bahasa pemrograman itu tidak jauh berbeda dengan belajar bahasa asing. Kita harus melatih dan mempraktikannya setiap hari supaya kemampuan kita meningkat. Terkadang suatu masalah pemrograman dapat diselesaikan dengan menuliskannya. Meluangkan waktu 1 atau 2 jam per hari untuk menulis kode-kode pemrograman adalah bagian penting dalam proses kamu menguasainya. Demikian 5 tips mudah belajar pemrograman yang bisa dibagikan pada kesempatan ini. Selamat mencoba, sampai jumpa pada video lainnya. Terima kasih, dan salam. Jangan berhenti belajar untuk terus berprestasi.